Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Sekayu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Sekayu, yang saya hormati Ibu Yuli SSI MPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Musi Banyuasin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Yulianti SSI MPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Musi Banyuasin. Baik, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penyampaian materi modul 1.4 yang akan disampaikan Ibu Yulianti SSI MPD. Kepada Ibu Yulianti SSI MPD, disilakan. Mohon izin Bapak Ibu, kita hari ini sharing mengenai aksi nyata modul 1.4 yang sudah saya pelajari di calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Musi Banyuasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di lab bisnis digital ini dalam keadaan saya walafiat. Walaupun saya hari ini mengganggu daripada kegiatan Bapak Ibu semuanya karena kesibukan kita sebagai guru, apalagi hari ini kita bakalan ada kegiatan premium. Salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita yang besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Mohon izin Bapak Ibu, hari ini sebenarnya ini adalah kewajiban tugas dari calon guru penggerak. Nanti Ibu Asma juga bakalan menikmati. Ya, jadi kami diminta untuk mendiseminasi atau memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah kita. Adapun di calon guru penggerak ini, saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Di calon guru penggerak itu ada yang namanya pengajar praktek dan juga fasilitator. Perkenalkan, ini adalah fasilitator kami, Bapak Heru Sigit Siswanto. Beliau adalah kepala sekolah SD yang ada di Indralaya selaku fasilitator kami. Dan ini yang ketemu dengan Bapak Ibu kemarin, Ibu Retna Margayanti selaku pengajar praktek di saat mendampingan individu yang kedua kemarin. Jadi hari ini saya akan memaparkan mengenai tentang budaya positif karena pada dasarnya saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru hebat sudah melaksanakannya di kelas kita masing-masing, terutama Bapak Ibu wali kelas. Saya yakin dan percaya itu sudah dilaksanakan. Tetapi saya harus memaparkan, saya harus mendiseminasi, memberikan katakanlah aksi nyata kepada Bapak Ibu semuanya. Bicara mengenai budaya positif, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah itu adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan nasional yang dijabarkan dalam profil belajar Pancasila. Kita di kurikulum Merdeka ini selalu didengungkan bahwa profil belajar Pancasila.
kita harus masukkan ke dalam modul kita, dan setiap yang namanya kegiatan pembelajaran kita harus mengikuti ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang kita kenal ada 6 dimensi, salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, ya, termasuk di situ ada yang namanya mandiri, kreatif, sehingga kita diminta anak-anak kita itu bisa mengikuti daripada profil belajar Pancasila. Di sini dikatakan bahwa budaya positif itu adalah pengulangan dari nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Segala sesuatu saya yakin dan percaya apa yang Bapak Ibu lakukan mengenai apa yang menurut Bapak Ibu itu sudah menjadi budaya dan menjadi suatu hal yang positif di lingkungan sekolah kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah melakukan. Adapun budaya positif atau konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa bentuknya. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Di kurikulum merdeka, maaf Bapak Ibu kita sharing saja. Kita diminta guru hanya sebagai fasilitator. Kita meminta anak kita berkreatif, berpikir kritis, sehingga mereka bisa mengalami. Bisa mereka bisa melaksanakan ada suatu kasus, mereka bisa mengambil bagaimana solusinya, apa yang bakalan mereka berikan untuk kelanjutan daripada belajar. Nah kita Bapak Ibu Dewan Guru diminta adanya perubahan paradigma belajar yang selamanya maaf kita CBSK kata guru sampai habis, berubah menjadi kurikulum yang lain, dan diharapkan dengan adanya kurikulum merdeka ini kita meminta anak kita untuk menjadi lebih aktif, kreatif, dan berpikir. Dan satu hal yang pasti kita meminta anak didik kita itu bisa mandiri. Jangan jadi dikit mak, jangan jadi dikit bapak, jangan jadi dikit dah. Kita mencoba untuk hal yang seperti itu. Yang kedua adalah adanya disiplin positif. Nanti bakalan saya jabarkan mengenai disiplin positif itu seperti apa. Karena pada dasarnya kita Bapak Ibu Dewan Guru bukan hanya sebagai seorang penjudgment, bukan hanya sebagai seorang penutup, tetapi kita juga bisa menjadi sebagai temannya. Kita bisa menjadi seorang pengajarnya. Terus yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Mengapa anak didik kita itu kadang-kala melakukan suatu kesalahan terus katakanlah aneh ya Bapak Ibu? Karena pada dasarnya kemungkinan besar mereka belum memenuhi daripada kebutuhan dasarnya. Mungkin mereka belum freedom, belum bebas dalam artian hal yang mengarah ke positif. Terus hidupnya itu nggak fun, gitu, tertekan. Pokoknya kamu jam sekian harus sudah pulang ya. Terus yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima kita sebagai posisi kontrol guru. Yang keenam adanya keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah ketiga restitusi. Jadi hari ini saya akan memaparkan mengenai ketujuh konsep inti budaya positif yang ada dalam aksi nyata modul 1 PDS. Lanjut Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Maka kurikulum merdeka ini menekankan pokoknya pembelajaran berdiferensiasi. Karena menurut mereka, kita sendiri kita merasa bahwa setiap anak punya kemampuan masing-masing, punya color masing-masing, punya warna masing-masing. Tidak mungkin misalkan warnanya A mau kita pastikan dia harus berubah menjadi putih, atau kita gabung seperti itu ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, di mana tahap perkembangan ini sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kan kadang-kadang di peserta didik kita itu ada yang belajarnya cepat, daya tangkapnya cepat, tetapi ada juga yang daya tangkapnya lambat seperti itu. Itulah mengapa
Jadi kita kumpulkan, jadi kita tahu kemampuannya. Dalam setahu saya, di saat saya kemarin ada ikut pelatihan dan lain sebagainya, kita diminta anak itu kalau ibarat kata kita gabungkan yang pintar sama yang cepat dengan yang lambat, nanti ujung-ujungnya yang kerja adalah yang cepat doang, yang lamanya hanya jadi penonton, ya. Sehingga diharapkan mereka bisa berpikir mau bermain seperti apa. Nah, Praku dalam pembelajaran paradigma baru itu berupaya bagaimana bisa membangun kesadaran peserta didik pada masa depan yang berkelanjutan dengan segala tantangannya. Kita, apalagi ketemu dengan Gen Z atau anak-anak modern sekarang, kita tuh diminta untuk bisa membuat mereka itu bisa lihat bagaimana menentukan masa depannya. Apalagi dengan segala tantangan sekarang ini kita merasakan sendiri Bapak Ibu bahwa pada dasarnya tantangan itu sudah sangat nyata. Apalagi kita merasa bahwa di kelas anak sibuk dengan menggunakan handphone saja. Maka daripada itu diminta kita pembelajaran dengan paradigma baru, apa sih kebutuhan daripada siswa ini? Itulah mengapa di mobil kita diminta ada yang mau baca, mau video. Ya, tapi dia di buku-buku cetak itu pasti ada scan barcode. Jadi saat kita scan barcode itu pasti muncul videonya. Kalau misalnya anak-anak yang sibuk katakanlah senang lihat gambar-gambar, ada juga di scan barcode itu. Biasanya bakal muncul gambar-gambar sehingga membuat anak itu versinya masing-masing itu terpenuhi. Terus yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan kajian. Kadang-kala, benar tak Oma ya? Kita menghukum anak itu bukannya membuat mereka berpikir maju, malahan ngedor. Tetapi dengan kita memberikan hadiah, kadang-kala mereka menghujat. Maka daripada itu diminta bahwa menerapkan disiplin dalam anak tanpa adanya hukuman dan tanpa adanya hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Pertama, anak kita itu dari keluarga dulu. Karena ibarat kata sudah terbentuk disiplinnya seperti apa dari keluarga ini, insya Allah di sekolah gitu aja ya. Tergantung daripada mereka mencari temannya seperti apa. Karena takutnya kadang-kadang anak didik kita itu kalau di luar sekolah, na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sudah merasakan sendiri selaku wali kelas. Ya. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dapat dihindari. Itulah mengapa kita disiplin bikin disiplin positif. Kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita ini termasuk salah satu adalah untuk penentuan daripada disiplin positif. Misalkan Senin kita masuk jam 7 ya Bu April ya. Misalkan kita hari Senin kita upacara, hari Selasa kita pengajian, hari Rabu kita pengajian juga seperti itu. Terus kegiatan daripada di kelas seperti apa. Jadi enak. Ini yang paling kita hindarkan. Jangan sampai anak-anak tersebut tawuran. Karena kalau tawuran biasanya yang ditanya pertama kali bukan orang tuanya ya Bu Novi ya. Pasti ditanya sekolah di mana. Sampai kepala sekolah. Tidak pernah nyerang anak mana, pulang ke mana, anak siapa. Tetapi kalau tawuran antar pelajar pasti ditanya adalah sekolah mana. Nah, penerapan disiplin positif di sekolah itu dapat berjalan dengan baik apabila ada kerjasama dan komitmen dari seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Kita butuh kerjasama, bukan hanya dengan kita, dengan guru saja. Kita juga butuh kerjasama dengan siswa. Itulah kita butuh yang namanya komunikasi. Jadi pihak komite, guru, siswa, termasuk dengan sangat termasuk ada Bapak Ibu bagian kebersihan, itu juga menjadi bagian daripada stakeholder sekolah kita. Jadi penerapan disiplin positif ini bukan semerta-merta dari kita guru saja, tetapi dari seluruh yang ada di lingkungan sekolah.
Saya yakin, ya. Karena komponen tersebut saling berkaitan dalam mendukung perkembangan sikap positif pada peserta didik dan juga keterampilan sosial. Yang ini terasa sekali kalau kita misalkan di kelas, kalau anak-anak itu sibuk sendiri, pasti kesal kan Bapak Ibu? Itulah mengapa kita butuhnya kerjasama, kita butuh kolaborasi antar supaya, karena tujuan kita kan tidak lebih dan tidak kurang adalah supaya untuk kemajuan sekolah, untuk kemajuan daripada anak didik kita. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Pada kenyataannya seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar hidup kita. Adapun kebutuhan dasar hidup kita, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kali ibarat kata kita tidak bisa mengikuti pola pikir daripada anak didik kita, apakah kita bisa menyampaikan materi dengan sebaik mungkin? Saya yakin nggak bisa. Karena anak sekarang telah dibayar ngelunjak. Cuma kalau nanti dikeraskan, tambah jadi. Kita merasakan sendiri ya Oma, dimarahin, aidem. Nak digebuk saya kalau mana? Ujung-ujung ya sudahlah serah kamu. Tetapi kita jangan seperti itu. Ya jangan ngomong ya. Ya, jadi kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita membuat anak didik kita itu bisa, ibarat kata tamat dari sini, mereka ke Jawa atau kemana, mereka bisa bertahan hidup. Jangan sampai dikit-dikit saya. Sama saja mereka tidak bisa membuat hidupnya survival pada lingkungan atau seperti apa. Terus yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Kebanyakan anak kita, maaf dengan sangat Bapak Ibu, setelah saya telusuri, kebanyakan anak kita adalah broken home. Ya, mak menikah lagi, bapak menikah lagi, ujung-ujung jadi anak nenek. Wajar dan sah-sah saja kalau cinta dan kasih sayang mereka kurang. Seperti itu. Jadi terasa dengan kita, apalagi kalau kita telusuri secara benar. Misalnya di kelas saya saja sendiri Bapak Ibu, setelah saya telusuri, kebanyakan daripada sekitar 50% itu keluarganya bermasalah. Wajar dan sah-sah saja kalau mereka di dalam pembelajaran itu nggak fokus. Cuma bagaimana cara kita untuk menarik perhatian daripada mereka? Ya. Yang ketiga, kebebasan freedom. Kebebasan dalam artian bukan bebas-bebasnya, enggak. Tetapi kebebasan mereka berpendapat, kebebasan mereka berbicara, tetapi dalam konteks yang benar. Ya. Mereka kebebasan dalam berteman, tetapi mereka juga kita tekankan dalam artian mereka juga harus pintar mencari teman. Ya. Kita batasi. Dan yang keempat, kesenangan, fun. Ya. Karena kan kesenangan itu mereka dapatkan di sekolah saja. Kalau di rumah itu kebanyakan didikte. Terasa Bapak Ibu, saya ketemu dengan siswa, Bu aku baca naik ke sekolah kalah. Rumah, tidak baca tuh teman-teman kan. Jadi kadang-kadang akan kita tuh ibarat kata sekolah itu jadi pelampiasan, ya, pelampiasan pelarian supaya bebas dari, maaf dengan sangat, kadang-kadang bapak emaknya tuh mungkin mereka tidak tinggi, panjang kalau lebar lebih tinggi. Cuma kita yang bapak ibu guru ini jadinya agak seperti apa kalau anak-anaknya jadi bertingkah seperti itu, ya. Dan yang terakhir adanya power atau kekuasaan. Nah ini terasa sekali kemarin bapak ibu ada rekaman CCTV 6
anak kita itu hampir tawuran ya Bu April ya, hampir tawuran masuk ke lingkungan sekolah. Mungkin ngerasa bahwa oh saya punya kekuasaan, saya punya power. Tapi ingatlah yang selalu kita tekankan, kalau sudah dalam tanah, gak asik cerita lagi. Masuk rumah sakit, sengsara orang tua merawatnya. Ya. Jadi ketika seorang peserta didik melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhannya. Di saat mereka di sekolahnya gak bertingkah, yakinlah Bapak Ibu, pasti ada kelima kebutuhan ini yang tidak mereka dapat. Mungkin cinta dan kasih sayang, tapi kebanyakan daripada anak didik kita jadi ini. Tetapi ada juga yang kebebasannya nggak dapat dari rumah. Ya, itulah mengapa setelah kita telusuri secara benar, sebenarnya ini tugas daripada guru BK. Cuman balik lagi, ya tinggal kita memaparkan atau seperti apa, memberitahukan. Tapi kita sebagai wali kelas, terutama saya sebagai wali kelas, kita harus menelusuri. Jangan menjudgment seseorang dengan kesalahannya seperti itu. Ya. Modifikasi perilaku manusia. Ini menurut Diana Gosen dalam bukunya Respecting School Discipline, menyatakan bahwa ada 3 alatan motivasi perilaku manusia. Pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pada dasarnya di saat kita mau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya kadang-kadang kita istilah motivasi kau nak kue tak bakalan benar. Ngerti itu? Tetapi kalau ibarat kata mereka nyaman, mereka harus mendengarkan. Entah dijalankan, entah tidak. Ya, itulah mengapa kita selaku pendidik itu wajib untuk terus memberikan motivasi kepada peserta didik, supaya paling tidak ternyata ibu itu sama lu cara didik dengan saya pengen lu seperti itu, seperti bapak ibu, sehingga mereka bermotivasi untuk memperbaiki segala sesuatu. Ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Penting tidak sih penghargaan dari orang lain? Penting juga ya. Karena pada dasarnya penghargaan itu kayak pengakuan, ya seperti itu. Kalau imbalan tuh kayaknya jauh deh. Kalau apalagi kita sebagai guru nih, imbalan ya segitu dulu lah. Paling ibarat kata paling tidak ada apresiasi, terima kasih. Itulah kita mengharapkan anak didik kita itu paling tidak ada apresiasi. Terima kasih Bapak Ibu sudah ngajar kami hari ini. Senang nggak kalau seperti itu kan? Ya, kita boro-boro mau minta ini dan itu. Mereka berterima kasih pun itu udah wah. Berarti mereka ada sistem penghargaan kepada kita. Iya, benar. Karena selalu ditekankan kalau di kelas saya Mas, kalau mau dihargai, maka hargai dulu orang lain. Kita take on, karena hidup kita ini ada pemberi, ada menerima. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia menurut dia di dosen ini 3 inilah. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah kebanyakan anak didik kita ini gak tahu mau kemana. Kalau ditanya apa cita-citamu, gak tahu. Padahal sebenarnya di SMK itu udah pure jelas. Ya, kita sudah punya jurusan kita udah jelas. Kalau Anda di bagian bisnis digital, maka Anda akan siap untuk seperti apa. Di bagian desain komunikasi visual, Anda bakalan siap untuk kerjanya di mana, mau kuliahnya seperti apa. Itu sebenarnya udah jelas. Tapi kalau balik lagi kita tanya apa cita-citamu, bingung.
Bapak Ibu berantakan seperti itu? Terutama wali kelas ya Bapak Ibu, ya Bu Yesi ya. Nanti cerita-cerita. Iya 50%. Biasanya jawabannya kayak gini Bu. Yang penting jadi manusia ya Bu. Terus ada jadi orang yang sukses. Sukses di bidang apa? Mereka nggak tahu. Kalau juga nggak jadi pemilik hotel. Jadi pemilik hotel, bentar dulu prosesnya dari bawah dulu baru naik ke atas. Apalagi kalau menjadi GM, ya nggak bisa instan. Emang ada kemasannya saset? Nggak mungkin. Oke, yang kelima ini Bapak Ibu, ini posisi kontrol guru. Jadi sebenarnya kita sebagai guru ini harus melihat posisi yang mana yang harus kita ambil. Di posisi kontrol ini, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai seorang penghukum. Kadang-kadang kita nih agak rancu membedakan antara 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Saya terus terang secara pribadi, kita harus bisa kelima-limanya. Tetapi kadang-kadang kita nih kebanyakan sebagai penghukum. Konselan. Padahal sebenarnya konsepnya berbeda-beda. Ya. Sebagai seorang penghukum, mungkin nadanya agak tinggi ya. Apalagi maaf dengan saya, kalau saya marah, tidak tahu lagi. Atau sebagai membuat merasa bersalah. Biasanya ini mulai kalau wali kelas dapat laporan, Ibu Yuli si A, itu pelajaran saya sama Ibu Yuli. Mulai saya mendekatkan dulu sebagai seorang teman. Nanya dulu. Sudah sebagai teman, gak boleh perubahan, kita mantau dulu. Nah baru yang terakhir adalah sebagai penghukum. Mau kasih surat panggilan orang tua atau di diskors dan lain sebagainya, itu adalah tugas kita. Ya. Yang keenam, nah ini keyakinan keras. Penting tidak sih Bapak Ibu ini? Di saat kapan kita melaksanakan keyakinan keras menurut Bapak Ibu? Keyakinan keras ini bagusnya adalah di saat awal semester. Ya. Karena pada dasarnya kita punya keyakinan keras atau ibarat kata peraturan komitmen kelas, kesepakatan kelas, seperti itu. Supaya anak-anak tuh tahu, oh ini nih kesepakatan kelas, kalau saya melanggar wajar kalau saya kena marah, kena sanksi, kena hukum. Itulah mengapa yang ini yang harus pertama kali kita tekankan di kelas. Misal, Bapak Koma ngajar di kelas ini, di kelas 10. Saya tidak boleh main handphone di saat pembelajaran, harus semangat. Oma bikin pancing, mereka pengennya kayak gimana? Oh jangan Oma yang menentukan, kita lihat dulu pilihan mereka seperti apa. Lalu kita ajukan ke audiens mereka sehingga dilihat sekitar 5 keyakinan keras. Di saat mereka melanggar, maka mereka siap untuk diberikan sanksi. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Itulah mengapa kalau kita keyakinan kelas, kita ajukan dulu ke audiens. Mau juga gimana? Yang penting kita sama-sama enak. Misal selesai pembelajaran, misalkan Oma ngajar di lab bahasa Inggris ya. Selesai pembelajaran lab harus kesepakatan kelas. Itu adalah kebutuhan dari kelas selama proses pembelajaran. Kalau dia tidak bisa ditempel
keyakinan kelas di kelas itu tuh positif. Jadi keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang disepakati bersama oleh guru dan peserta didik untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan perilaku di kelas. Selama pembelajaran misal kita bikin tidak boleh menggunakan bahasa dusun. Udah apa? Kalau menggunakan bahasa dusun siap untuk nyanyi. Jadi mulai. Gitu ya. Jadi enak. Jadi mereka tahu ujung-ujungnya mah diem. Ringtone ya. Keyakinan kelas dibuat bersama peserta didik untuk memberikan dampak positif. Jadi keyakinan kelas itu jangan membuat mereka kayak ketakutan, tetapi buat mereka menjadi sesuatu hal yang memberikan dampak positif. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini biasanya dilaksanakan oleh wali kelas. Kebanyakan, tetapi guru mapel juga mau tidak mau harus juga melaksanakan segitiga restitusi. Apa nanti segitiga restitusi di slide berikutnya. Langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menangani. Ini segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas. Misal kita dapat laporan, kita tanya ke siswa, ibu dapat laporan, ini kenapa bisa seperti itu? Ibaratnya kita pancing dulu orang. Jadi ujung-ujungnya mereka merasa saya itu memang salah. Jadi di menstabilkan identitas ini kita pancing istilahnya bahwa pada dasarnya setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu menjadi wali. Dan yang kedua adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi ujung-ujungnya ini sudah saya terapkan, ujung-ujungnya adalah iya bu, saya salah. Saya kedepannya akan memperbaiki kesalahan saya yang kemarin, insya Allah tidak bakalan saya ulangi. Sudah kita menstabilkan identitas, kita validasi kesesuaian. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi kita tahu alasannya. Kebanyakan anak kita ini bapak ibu yang satu nggak tahu sepatu. Yang kedua bajunya buat. Ya galak rapi. Kalau ditanya, kalau dewek bu. Terus kalau pakai sepatu, aku bersepatu. Jadi kan gak enak kita aja yang gak enak kalau ada tamu. Oh berarti di sekolah itu diperbolehkan kok ceker. Sedangkan mereka dipersiapkan untuk bekerja. Kan kalau bekerja di pabrik itu kan ada SOP-nya. Wajib harus pakai sepatu. Kalau ketimpa sesuatu yang tajam, terus selalu kita tekankan bahwa dengan peserta didik itu bahwa alat bisa terbiasa. Apa yang terjadi? Karena di sekolah itu paling tidak Anda kelihatan rapi lah, atau ceker. Sedangkan mereka dipersiapkan untuk bekerja. Kan kalau bekerja di pabrik itu kan ada SOP-nya. Wajib harus pakai sepatu. Kalau ketimpa sesuatu yang tajam, selesai. Terus selalu kita tekankan bahwa dengan peserta didik itu bahwa anak bisa terbiasa. Apa yang karena di sekolah kita itu paling tidak Anda kelihatan rapi lah. Yang berikutnya adalah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita tanya apa sih cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Saya ada kasus kemarin siswa gak ada dapat cinta. Saya tanya, kenapa sih sering seperti itu? Jawabnya satu,
diwajibkan. Terus yang kedua, baju dulu. Kalau ditanya, belum mau dewe Bu, kekecilan Bu. Ya kalau kecil, baju siapa itu? Itu adikmu. Ya. Nah, terus yang ketiga adalah menanyakan nilai-nilai apa yang telah kamu sekolah. Jadi kita tanya kepada kita tadi, kalau misalkan melaksanakan kesalahan seperti apa, bagaimana menurut kamu solusinya? Jadi mereka tuh ada kesadaran diri untuk mengaku saya ini salah. Dan yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang seperti ini. Setelah saya belajar materi bonus 1.4 ini, apalagi mengenai segitiga restitusi, ini sudah kita terapkan, sudah tidak sama lagi kami. Ya, ternyata ini namanya segitiga restitusi. Segitiga bermuda. Itu kalau segitiga bermuda Bu Yesi, itu segitiga tepung, segitiga biru. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau kita ada sesi tanya jawab, Bapak Ibu, kita sharing. Terima kasih sebelumnya Bu Lili. Kita sekedar sharing aja nih ya. Zaman saya sekolah dengan zaman sekarang ini kan memang referensinya beda jauh jauh. Terus yang saya tanyakan, bagaimana ada seperti anak di SD, anak bullying dan fisika baik. Kalau saya melihat dalam sekolah datang sia-sia aja rasanya, ngantuk, malas, bertugas. Nah ini tergolong dari bagaimana ya, kita bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kadang-kadang bingung, dikasih tugas dia malas. Tugas tuh kadang-kadang mah habis berbulan-bulan. habis bis. Nah jadi ngumpul tuh kadang-kadang telinga ada, mata ada, hidung ada, komplit. Bagaimana menyelesaikannya di situ tadi tuh? Mau kan? Keuangan tak ada. Hidup segenap Ada kita mau. love And belonging. ada belonging tadi, terus adanya freedom, adanya fun ya. Kalau saya mendidik anak sebenarnya sudah tidak terlalu tertekan kalau saya ini lebih banyak free-nya. Kalau ini sebenarnya saya kesan sebenarnya serius dan santai sebenarnya. Tapi rasa-rasanya masih aja kadang-kadang saya bertanya, belajar tidak? Coach yang lanjut dulu. Giliran suruh tidak baca, tidak belajar. Disuruh belajar, tidak belajar. Jadi saya kadang-kadang bingung nih, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang menyikapi anak. Emang kita ini kan termasuk kelas yang lama sekolah kita nih ya. Sebenarnya anak itu jam 3 sudah pulang. Bagaimana menyikapi anak yang kadang-kadang cukup di sini komplit tadi saya baca. Adanya anaknya tuh di rumahnya untuk melepas kebahagiaannya, mungkin ya di sini bahagia tapi di rumahnya ditemukan. Nah, bagaimana solusinya menyikapi anak seperti Barca Eki, seperti Kak Ide, terus Dapitos anak Romaika ini banyak. Sampai merek-mereknya keluar. Saya kadang apa orang tuanya kurang ya menyikapi ya. Kalau saya anak saya setengah jam dari sekolah belum pulang, saya telepon kepala sekolah, saya telepon walinya, saya pun nomor telepon itu dia saya intens terus anak itu. Batas anak itu ya, anak saya sendiri pribadi, saya cek apa lagi pulang, saya cek apa lagi belajar apa. Itu makanya anak saya keras, saya jadi anak keras. Makanya kata anak saya, mama tiri apa ya gitu. Kalau saya mama tiri kan sama mama laginya. Mama tiri aku mama berkandung. Mama tiri, mama basing. Nah jadi ini maksud saya kalau tidak adanya rasa responsibility antara guru terus
tidak akan jadi sebenarnya. Tapi kalau ada kolaborasi antara orang tua, adanya sekolah mendukung, adanya orang tua yang lingkungannya cukup, pasti insya Allah jadi. Nah, saya minta tolong Bu Yuli, bagaimana menemukan ilmu yang anak yang seperti yang tadi saya sebut. Nah, aku lah habis aja ya, nggak ngerti saya. Jadi itu aja Bu Yuli. Oke, terima kasih Oma. Kita sharing aja ya. Dari Oma, mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang lebih pernah mengalami kasus yang sama dengan aku. Menurut Bapak Ibu, ada yang mau sharing? Ibu Yesi mungkin pernah ada kasus seperti itu juga? Terima kasih Bu Yuli untuk apa yang diutarakan, kata hati oke deh. Oh, saya rasa itu termasuk masalah yang hampir semua kita alami. Tapi setelah kita telusuri juga seperti Bu Yuli, memang pada dasarnya mereka itu berawal dari memang ada yang kurang dari rumahnya, mungkin kurang kasih sayang atau tipe pengaturan orang tua ke anak. Tipe-tipe kan. Terus kalau kita menjadi seorang ibu, kira-kira aku menjadi ibu yang seperti apa ya? Tapi saya rasa itu bisa berlaku kita kan tergantung anak. Seperti anak saya kan satu saya berlakukan seperti ini, yang nomor 2 tidak bisa. Karena yang nomor 2 karakternya kelas. Berarti saat kita menjadi seorang guru atau wali kelas, maka berarti berdiferensiasi itu bukan hanya pengetahuan, tetapi bisa juga pendekatan kita. Bagaimana solusinya Oma? Sepertinya lumayan susah karena pertama berawal dari pendidikan keluarga dulu. Nah, pendidikan keluarga, terus mereka juga punya anak agamanya seperti apa? Kalau dekat dengan guru mereka menunjak, saya rasa kalau kita ibaratnya agama kan kita tahu mengajarkan bagaimana akhlak kita kepada guru, pada orang tua. Maka berarti kalau aku ngaku seperti itu udah bagus. Stop. Karena mereka mempunyai nilai yang itu kurang, maka dampaknya ke perilaku selanjutnya seperti itu. Dan beberapa yang kata Bu Yuli telusuri memang separuh memang berasal dari yang broken home. Ada juga broken home itu yang berhasil. Orang tuanya memang tegas bahwa aku luka, anakku jangan luka. Tapi ada beberapa orang tua mungkin karena pendidikan atau tapi saya rasa orang tua berpendidikan sama tidak menjamin anak itu bagus atau tidak. Karena termasuk suami saya juga termasuk dari keluarga broken home. Tapi alhamdulillah berhasil itu dari apa? Dari memang seorang ibu yang punya karakter memang membuat itu lebih baik. Jangan seperti aku. Dan beberapa anak kita memang kalau dipanggil cara payah kamu naik jadi tidak jadi makanan orang itu ya. Dan itu masalah besar memang momen kata mama. Tapi saya rasa solusi pertama adalah memang dari keluarga. Dan kita termasuk guru di luar, orang tua di luar, bukan orang tua di dalam. Tidak bisa memaksakan, nah ayo belajar ngaji, itu sudah berawal dari lama. Mereka masuk ke sini kan sudah, sudah menjadi uang menjadi nasi, agak susah ya. Nah, jadi solusinya yang pertama apa ya? Sepertinya perlu doa yang kuat sebagai guru dan wali kelas. Semoga anak ini kita ikhtiar terus, semoga ada hidayah dari Allah. Terus yang kedua memang ruqyah, oke. Terus berarti saat ada siswa bermasalah, jangan menerapkan satu karakter di satu orang. Misalkan siswa saya seperti ini tidak bisa dikeraskan, berarti jangan saya perlakukan anak ini seperti yang B, tidak masuk. Meskipun tujuan kita juga sama, saya rasa itu yang kedua. Yang ketiga, belum ketemu. Demikian aku dulu. Oke, terima kasih. Kita coba minta pendapat dari Pak David ya, Oma. Selaku katakanlah pernah menjadi wakil kesiswaan seperti itu. Pak David kami persilakan.
kepada Ibu Yuli, ini hanya sekedar sharing saja ya, terkait dengan anak yang ya dikatakan apa ya, butuh perhatian Ibu. Jadi kalau saya secara pribadi ya, jadi anak ini perlu dilakukan pendekatan. Ketemu anak waktu itu BDP. Jadi tahun kemarin lupa namanya. Jadi pernah saya lihat waktu itu anak ini merokok di depan sekolah ya. Memang bukan lagi sekolah, cuma mungkin dikatakan sudah sering dimarahi sampai saya dikatakan berkeras itu ya. Sampai sehari saya berpikir apakah kayaknya selama ini kita dekati. Jadi saya panggil ya dengan izin dan minta izin sama guru di kelas, bukan izin oleh kelas dan kelasnya. Jadi saya panggil, saya ajak ke kantin. Ini saya bilang saya ajak ke kantin, saya ajak makan. Iya, saya bilang apa sih cerita kamu di di sini ya. Terus pertama anak ini malu. Saya ajak makan, duduk ke Pak, nama kantin gitu. Apa yang enak dia lepas ya, malu. Tahu aku kepanggil, lupa. Dan dia sadar pasti masalah rokok, ya. Jadi dia tahu kira-kira sampai sini masih mau rokok, insya Allah dapat. Aku berubah. Dan saya pernah ceritakan, kamu cita-cita waktu apa? Waktu itu anak ini ngomong waktu itu pengennya jadi polisi waktu itu, ya. Jadi setelah sampai itu ya, panggil sama polisi, bapak apa? Salah satu anak tidak boleh merokok berkerumun. Jadi sampai di sini dari dulu ya lupa, kira-kira awal lagi jalan itu tidak saya pukul, saya ajak kami dan tidak mau makan adanya, malu deh. Nah, jadi kita makan lagi, kan? Jadi tidak mau. Alhamdulillah setelah itu ya berubah itu yang pertama. Dan saya juga pernah mungkin kata Ibu Yesi tadi sama Willy bahwa anak ini beda-beda caranya, cara atau triknya beda-beda. Jadi pernah juga tadi Ibu Liza menyampaikan bahwa ada nama Barka. Iya, kebetulan Barka ini sempat dengan saya. Nah, itu ya. Jadi dengan cara mungkin pertamanya agak keras ya dengan anak ini, tapi lama-lama mulai setelah saya marah dulu, itu saya ganti. Alhamdulillah, tadi dan saya, anak ini berubah, ya, dan saya berubah. Artinya di sini saya melihat bukan perilaku di kelas, perilaku sama di sekolah ya. Jadi selama di sekolah ini saya lihat ada perubahan. Setelah saya meraih, saya dekati ya dengan metode pendekatan. Alhamdulillah setiap ketemu saya anak ini selalu salam ya. Kalau tidak, malah tidak saya panggil pun dia kadang-kadang Pak. Iya, jadi mungkin berdasarkan pengalaman ya kita ambil saja, artinya di sini ada pendekatan lebih komprehensif, lebih karena lebih intensif gitu. Kalau hari ini belum bisa, besok kita teruskan. Hari ini dengan cara yang lain, maka besok dengan cara yang lain. Mungkin biasanya sudah dibeli ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak David, Bu Yesi. Kalau menurut saya secara pribadi, Oma, tapi sebenarnya Barka itu saya nggak ngajar.
pengajar pun mungkin tahu karakternya seperti apa. Ya pastinya kita melakukan yang namanya pendekatan dulu. Misalnya kalau pendekatan kita sudah kita laksanakan, kita pemanggilan katakanlah secara kita pribadi sudah kita laksanakan, wajar dan sah-sah saja kalau Oma nanti memberikan ke wali kelas. Nanti kalau misalkan dari wali kelas pun tidak ada perubahan dan lain sebagainya, nanti dari wali kelas silakan kebinkan. Jadi istilahnya itu rentetan, jangan sampai di kitanya aja mah kesel, yang lain juga harus tahu. Karena pada dasarnya di akhir semesteran kita mau di semester mau masuk tahun ajaran baru, di situ kan ada bakalan laporan-laporan siswa. Dan bisa jadi siswa tersebut juga bukan hanya di pelajaran Oma, tetapi juga di kelas-kelas. Jadi kalau saya lebih ke pendekatan, tapi nggak tahu ya Mak, apakah memang saya ini terkenal dengan guru yang pengis? Tidak. Benar. Cadakan bersemangat hidup. Masih di bab 1. Cadakan di perkembangan. Lamban. Benar. Ya paling itulah kemungkinan besar kalau kita telusuri secara benar, yakinlah ada 5 dari 5 kebutuhan dasar ini ada yang mereka kurang. Karena kalau ibarat kata ke-5-5-nya mereka udah dapet, apalagi sih yang mau saya cari. Maka sekolah ini sesuai dengan filosofi Ki Bantara itu adalah taman siswa. Jadi mereka selain daripada mencari ilmu, mencari teman, juga mencari kesenangan. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan yang lain? Oke, mungkin itu saja paparan aksi nyata modul 1.4 saya. Terima kasih saya ucapkan sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan ini. Saya menantikan kerjasamanya untuk kegiatan selanjutnya lagi. Yang paling tidak saya bisa sharing, saya melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang Ibu Enda kemarin juga disampaikan di workshop sahabat identitas etika, bahwa guru penggerak harus diseminasi, harus berkepala. Jadi paling tidak saya dapat ilmu, Bapak Ibu juga saya dapat berikan juga ilmu saya kepada Bapak Ibu. Jadi selain menularkan, ya, karena ini slogan, ya, slogan dari guru penggerak itu balik lagi tergerak, tergerak dan menggerak. Nah, jadi saya diminta untuk bisa menggerakkan Bapak Ibu semua. Mungkin itu saja paparan dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yulianti SSI MPD atas penyampaian atau diseminasi aksi nyata modul 1.4. Baik, mungkin saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada kesempatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga menjadi guru produktif di jurusan Sains Komunikasi. Ini saya akan memberikan informasi saya tentang diseminasi dari teman sejawat saya yang merupakan calon guru penggerak di mana beliau memanfaatkan diseminasi pendidikan budaya positif dari hasil pemaparan saya sudah kami laksanakan ini, walaupun masih banyak kendala-kendala yang kami hadapi dari karakter,
paling kami menjadi tantangan dari sekolah. Dari hasil pemaparan Ibu ini, kami sudah bisa memahami kalau saya sendiri misalnya tantangan kelas karena membutuhkan namanya kesepakatan kelas belajar dan juga bisa melaksanakan kegiatan belajar semangat, disiplin lagi. Kemudian mereka juga lebih menyadari proses pembelajaran di kelas. Jadi dari hasil koordinasi kemarin, kami sama-sama sebagai teman sejawat, teman guru yang ada di sekolah sepakat bahwa budaya mengikuti sekolah itu harus kita laksanakan supaya karakter anak sudah mulai terbentuk dari awal sebelum memulai pembelajaran dari kesepakatan kelas itu sampai pembelajaran selesai saat pembelajaran tahun. Pemaparan beliau sangat baik, sangat bisa dimengerti. Kami juga sama-sama sepakat bahwa memang harus mengikuti budaya positif yang ada di sekolah ini supaya anak-anak kita menjadi lebih baik lagi, meningkatkan karakter mereka lagi, perilaku dan sebagainya juga sangat baik. Hasil pemaparannya juga sudah sangat jelas, sudah dimengerti. Kemudian kami sama-sama sepakat bahwa diseminasi yang disampaikan oleh beliau itu insya Allah bisa kami laksanakan di sekolah dan bisa kami laksanakan dari komunikasi dalam kegiatan belajar mengajarnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan hasil testimoni saya mengenai kegiatan diseminasi wujudkan budaya positif dari berbagai budaya positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.